Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, Final Project Camp Batch 2, Program Data Analyst dan Business Intelligence. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Optimizing Nutritional Value and Analytical Dashboard for Food Category Comparison and Nutrient Exploration. Sebelum kami memulai presentasi, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Di sini ada saya, Revika Wardani, sebagai penyusun utama sekaligus pemapar dalam presentasi ini. Kemudian, untuk rekan saya, Perkenalkan, nama saya Taifana Sania sebagai pembuat dashboard visualisasi Nutrition Insight dan rekan saya. Perkenalkan, saya Patricia Nesamait dan saya di sini sebagai pendevelop ETL untuk proses project ini. baik, untuk pokok bahasan itu ada beberapa, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga ada manfaat, yang keempat tools dan teknologi yang digunakan, yang kelima alur proyek, yang keenam visualisasi dashboard, yang ketujuh kesimpulan, dan yang kedelapan saran. Proyek ini dilatar belakangi oleh karena saat ini masih banyak masyarakat masih belum memahami informasi pada level gizi seperti kalori atau persentase nilai harian. Selain itu, informasi gizi yang disediakan umumnya hanya disajikan per produk tanpa perbandingan antar makanan. Oleh karena itu, kami membangun sistem dashboard yang menyajikan data dari secara terstruktur, komparatif, dan mudah dipahami dengan menggunakan teknologi data warehouse, data mart, dan data interaktif. Dan maaf, dashboard interaktif. Kemudian untuk tujuan proyeknya, yang pertama yaitu menyusun dashboard interaktif untuk mempermudah perbandingan nilai nutrisi antar kelompok makanan, dan yang kedua untuk membantu konsumen, ahli gizi, industri, dan regulator atau lembaga kesehatan dalam pengambilan keputusan gizi yang tepat. Untuk manfaat proyeknya dibagi menjadi dua, yaitu ada manfaat teknis dan juga manfaat bisnis. Manfaat teknisnya untuk sistem pengolahan data nutrisi yang efisien, akurat, dan terstruktur, dan juga implementasi data warehouse dan ETL secara profesional. Kemudian untuk manfaat bisnisnya, industri dapat menganalisis kekuatan atau kelemahan gizi produknya. Yang kedua, konsumen dan ahli gizi terbantu dalam memilih makanan yang sehat. Dan yang ketiga, regulator atau lembaga kesehatan dapat menyusun kebijakan gizi berbasis data. Selanjutnya untuk tools dan teknologi yang digunakan dalam proyek ini yaitu ada PostgreSQL bagi admin 4 itu untuk menyimpan data relational database. Kemudian ada Pentaho untuk proses extract, transform, dan load. Untuk Debian untuk ekspor dan manajemen query SQL. Dan terakhir ada Tableau untuk visualisasi data dalam bentuk dashboard. Kemudian untuk tahapan alur proyeknya dimulai dari restore database USDA ke PostgreSQL. Yang kedua ada proses ETL di Pentaho, kemudian ada staging area untuk untuk pembuatan warehouse, kemudian membangun data mart nutrisi, lalu diekspor ke file CSV dan kemudian divisualisasikan di Tableau untuk pembuatan dashboardnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Revi atas kesempatannya. Izin melanjutkan penjelasan untuk bagian ETL dari project USDA kami. Yang pertama itu kami melakukan restore database USDA ke PostgreSQL. Di sini kami menggunakan tools GUI dari PostgreSQL itu sendiri, yaitu PG-admin 4. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pada tanggal 16 bulan Juni kemarin kami sudah dengan sukses melakukan restore database USDA tersebut ke PG-admin seperti itu. Lalu selanjutnya setelah sudah sukses di restore, kami juga menghubungkan database tersebut ke dalam The Beaver. Di sini seperti di screenshot yang sebelah kanan.
kami lakukan hal tersebut dan kami gunakan The Beaver untuk selanjutnya agar mempermudah juga proses pengolahan data kami dan pembuatan staging area, data warehouse, hingga data mart seperti itu. Mungkin boleh di next. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke tahap pembuatan staging area. Nah, di sini kita membangun staging area itu untuk menjadi sebuah buffer zone ya, untuk dapat menampung raw data yang sebelumnya telah kita ekstrak dari database OLTP yang tadinya kita restore pada tahap sebelumnya. Nah, di sini kami menggunakan tools Pentaho Data Integration untuk kita menggunakan 2 job dan juga 3 transformasi untuk melakukan proses penyusunan staging area ini. Nah, dari 2 job ini, eh dari 2 job ini terdapat 2 job ini memuat transformasi yang terdapat di screenshot bagian 3, 4, dan 5. Transformasi ini selain membantu kita membersihkan data dan validasi struktur, membaca data tersebut, namun juga membantu kita untuk logging, pencatatan proses staging apa saja yang sudah kami lakukan dan tabel apa saja yang sudah masuk seperti itu. Jadi bisa dilihat pada screenshot yang sebelah kiri di sini, pada database staging USDA yang baru dibuat pada eh, The Beaver kami. Itu ada 2 skema, yaitu yang pertama skema staging yang berisi data-data untuk staging kami, dan juga ada skema log yang berisi pencatatan-pencatatan seperti ada tabel log tabel masuk dan juga staging log, maaf. Oke, baik, mungkin bisa di next. Setelah kami selesai menyusun dan membuat staging area kami, langkah selanjutnya adalah membuat data warehouse kami. Namun sebelum masuk ke dalam tahap pembuatan data warehouse-nya, kami terlebih dahulu perlu mendesain data warehouse yang akan kami gunakan atau yang akan kami implementasikan itu seperti apa. Di sini kami menggunakan skema star schema sebagai acuan dasar desain data warehouse kami. Mengapa kami memilih star schema ini adalah karena kami menilai dengan skalabilitas database yang kami miliki dan juga dengan tujuan analisa yang akan kami lakukan. Star skema ini merupakan skema yang paling cocok dibandingkan dengan skema Snowflake karena lebih memudahkan analisis multidimensi kami seperti itu. Nah, di sini dapat dilihat bahwa desain data warehouse-nya dalam bentuk star schema ada fact nutrition sebagai sumber fakta utama kita untuk semua tabel dimensi yang ada. Lalu untuk tabel dimensinya itu ada dimensi food, dimensi nutrien, dimensi grup, dan juga dimensi date yang sebetulnya itu tidak tidak termasuk di dalam database original OLTP kami. Namun di sini kami melakukan input query untuk membentuk untuk membentuk tabel dim date ini agar ada data transaksinya sebagai good practice saja untuk pembangunan data warehouse ini. Oke, mungkin boleh di next untuk tahap pembuatannya. Di sini kami juga menggunakan tools Pentaho Data Integration. Kami menggunakan fitur transformasi, lebih tepatnya ada 4 transformasi yang kami buat, yang kami lakukan. Namun sebelum membuat transformasi tersebut, kami terlebih dahulu membentuk database baru, membuat tabel database baru di The Beaver, yaitu Data Warehouse USDA, seperti yang ada di screenshot sebelah kiri. Nah, selanjutnya database baru ini akan menampung tabel-tabel fakta dan juga dimensi yang kami buat dan kami bentuk menggunakan transformasi di Pentaho Data Integration. Di sini eh, ada transformasi mulai dari pembuatan dimensi food, dimensi group, dimensi nutrien, dan juga fact nutrition. Namun untuk dimension date sendiri kami tidak menggunakan transformasi di Pentaho Data Integration karena kami hanya langsung melakukan query di The Beaver-nya itu sendiri seperti itu. Nah, baiklah. Mungkin untuk sekarang boleh di next. Oke, selanjutnya setelah kami sudah selesai melakukan pembuatan data warehouse, kami akan masuk ke langkah pembuatan data mart.
Nah, data mart di sini untuk apa? Data mart yang kami bentuk di sini adalah untuk lebih mengkerucuti subjek yang ingin kami pilih, yang ingin kami gunakan untuk analisa dan visualisasi kami di tahap-tahap selanjutnya. Nah, di sini dalam pembuatan data mart kami sudah memilah-milah tabel apa saja yang kami butuhkan dan juga informasi apa saja yang kami butuhkan untuk visualisasi dan interpretasi data kami. Proses ini dimulai dari mungkin kita input table untuk fact nutritionnya terlebih dahulu sebagai tabel fact-nya, lalu kami lakukan lookup-lookup mulai dari dim nutrition, dimensi food, dan juga dimensi group. Nah, lalu setelah itu, setelah sudah melakukan semua lookup tersebut, kami melakukan select value untuk memilih tabel-tabel yang lebih relevan lagi agar eh, hasil akhirnya yang akan kami lakukan visualisasi itu sudah lebih bersih dan lebih eh, eksak seperti itu. Mungkin boleh di next. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk bentuk penyajian data akan saya sampaikan gimana untuk penyajian datanya terdapat beberapa chart yang kami gunakan. Yang pertama yaitu bar chart. Kami gunakan untuk membandingkan dan menganalisis nutrisi antar kelompok makanan. Selanjutnya, scatter plot digunakan untuk menampilkan hubungan atau korelasi antar kadar vitamin dan gula. Kemudian dilakukan filter interaktif dan label untuk memudahkan eksplorasi data sesuai kebutuhan pengguna. Dan selanjutnya yaitu pie chart untuk menampilkan proporsi distribusi jenis makanan seperti protein, olahan makanan, dan buah. Kemudian untuk ranking tabel digunakan untuk menyusun data dalam bentuk yang rapi dan struktur. Next. Untuk visualisasi dasarnya, di sini terdapat 7.142 item makanan dengan 24 jenis kategori makanan, di mana rata-rata kalorinya terdapat 200 sekitar kalori, dan selanjutnya untuk rata-rata proteinnya sekitar 11,8 gram per item, dan untuk rata-rata lemaknya sekitar 11,64 gram per itemnya. Selanjutnya untuk komposisi makanan berdasarkan jenis eh, makanannya, di sini terdapat protein dan daging menduduki jumlah komposisi makanan terbanyak sebesar 31,38%, kemudian disusul oleh makanan olahan, kemudian yaitu biji dan patih, kemudian selanjutnya yaitu buah dan sayur. Kemudian selanjutnya untuk visualisasi terkait rata-rata kandungan nutrisi per jenisnya, terdapat olahan susu dan lemak itu menduduki jenis makanan yang memiliki kalori tinggi disusul dengan pati dan biji. Kemudian untuk buah dan sayur merupakan jenis makanan yang memiliki rendah kalori sebesar 140,6 kcal. Sedangkan untuk protein dan daging memiliki kalori yang cukup sedang namun didominasi oleh protein. Selanjutnya untuk tabel perbandingan terkait nutrisi, yaitu di sini merupakan eh, mus musliver memiliki jumlah kalori sebesar 805 kcal dengan protein sebanyak 24 gram. Untuk Vial sebesar 997 kcal dengan 20 gram protein, dan Turki liver memiliki 1.427 kcal dengan 20 gram protein. Dan wortel dan tomat kering memiliki energi yang cukup tinggi meskipun eh, hal meskipun meskipun mereka berdua merupakan sayuran karena eh, karena adanya proses pengeringan yang dapat meningkatkan kepadatan nutrisi. Selanjutnya yaitu
visualisasi visualisasi makanan dengan keragaman vitamin tertinggi, di mana minuman minuman coklat memiliki vitamin yang cukup tinggi sebesar 7, disusul dengan pizza dan cheeseburger. Hal itu menunjukkan bahwa makanan cepat saji memiliki banyak sekali vitamin karena adanya proses fortifikasi atau penambahan vitamin ke dalam makanan. Namun dapat dilihat meskipun banyak vitamin, tetap memiliki tinggi gula. Selanjutnya terkait scatterplot atau korelasi hubungan antara fortifikasi dengan gula tambahan. Di sini terlihat bahwa makanan dengan jenis makanan manis, makanan ataupun minuman kemasan dan fast food memiliki kadar gula yang cukup tinggi, namun juga mengandung vitamin. Hal tersebut menunjukkan bahwa makanan yang eh, memiliki fortifikasi itu bisa menunjukkan bahwa memiliki vitamin tinggi, tapi belum tentu menunjukkan makanan yang cukup sehat. Selanjutnya yang terakhir yaitu makanan dengan tinggi serat, di mana makanan seperti jagung, jamur, dan makanan-makanan sereal ini menunjukkan makanan yang cukup tinggi serat dengan sekitar 70 sampai 50 gram serat. Hal ini menunjukkan bahwa serat cukup baik. Ya, tidak hanya cukup baik, bukan hanya di dalam sayuran segar, namun juga ada di makanan-makanan yang kering, sehingga dapat diringkas bahwa makanan yang berprotein seperti olahan cukup dominan di dalam database ini. Kemudian untuk makanan olahan susu dan kacang-kacangan memiliki tinggi kalori, sedangkan buah dan sayur memiliki rendah kalori. Kemudian untuk makanan olahan kaya akan vitamin eh, bisa juga memiliki tinggi gula. Sedangkan untuk serat tertinggi justru berada di sereal maupun di bahan-bahan kering. Sehingga dapat direkomendasikan dari hasil visualisasi tersebut bahwa jangan hanya melihat dari jumlah vitamin yang ada, namun juga perlu dijadikan kadar gula dari setiap makanan, serta perlu diseimbangkan antara kalori, protein, dan lemak sesuai kebutuhan konsumen. Next, sehingga dapat disimpulkan bahwa eh, dashboard yang dibuat berhasil menyajikan informasi gizi secara terstruktur, interaktif, dan berbasis data. Sistem ini memberikan manfaat nyata baik secara teknis maupun bisnis serta membantu konsumen dalam konsumen ahli gizi, industri makanan dan regulator dalam mengambil keputusan yang tepat. Sehingga dapat diberikan saran bahwa untuk ke depannya bisa ditambahkan data baru seperti makanan lokal ataupun produk kemasan terbaru sehingga dapat kemudian dapat diotomatiskan lebih dalam eh, proses dashboardnya menggunakan API ataupun dalam proses pemrograman Python ataupun R untuk prediksi gizi serta mengintegrasikan dashboard ke aplikasi mobile agar lebih mudah diakses ke masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon maklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.